Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Openingnya gitu. Oke, jelas sekali ya. Ya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita juga bertemu lagi setelah beberapa hari kemarin kita ngeluarin beberapa video awal di Pesan dan Tren, dan alhamdulillah responnya lumayan lah ya. Kita lagi booming di booming. Iya, insya Allah. Kali ini teman-teman Pesan dan Tren, pesannya bisa lo ambil dan trennya bisa kita bawa pulang. Udah kedatangan seorang yang, wah, menurut gue sih kayaknya ini bisa kita ambil saripatinya lah ya. Banyak pelajaran-pelajaran ambil karena selain dia juga pernah nyantren, tapi ternyata setelah mengarungi begitu banyak asam garam kehidupan, Asam garam. Manisnya belum ya? iya, manis sambil jalan aja, nggak apa-apa. Setelah mengarungi asam garam kehidupan, ternyata dia malah milih jadi pengusaha. Di samping gue udah ada Arif Budi Kusuma. Nah, silakan perkenalkan diri. Oke, selamat datang di Pesan dan Tren. Yoi. Pesannya lo ambil, trennya kita mau pulang. Yoi. Langsung lancar, jadi kru. Ya, terus gimana Arif? Jadi Arif ini, seperti yang gue perkenalkan tadi, Arif ini berapa tahun di Darunaja? Di Darunaja 4 tahun. Oh, di Darunaja 4 tahun, dari tahun 2007 berarti ya? Iya. 2007 lulus 2011. 2011. Darunaja yang mana nih? Kan banyak. Darunaja Cipini. Oh, Darunaja Cipining Bogor berarti. Bogor. Oke. Ya. Sebelumnya di Subulu Salam, Kresek. Oh, pernah subuh salam. Iya. Oh, 2 tahun. Iya. Oke. Jadi alumni 2 pesantren Dua ya. pesantren. Luar biasa. Masuk. Yang alumni 1 pesantren cemen. Ini nih keren, 2 pesantren. 2 Temennya pesantren. banyak. Ngerasain semuanya. Kalau reunian penuh. Penuh. Ya Arif, jadi ternyata setelah perjalanan panjang itu ternyata Arif milih jadi pengusaha. Dan Ya. yang menariknya lagi kopi. Betul. Bisa cerita sedikit kenapa? Kalau cerita sedikit karena doyannya ngopi. Oke, simpelnya. Iya. Alasan simpelnya karena suka ngopi. Karena suka ngopi. Di Oke. tiap tempat gue selalu ditawarin, ayo ngopi. Ayo ngopi. Oh, iya. Kenapa enggak gue buat kedai kopi? Kalau lo nawarin, ngopi di gue aja gitu. Oh, gitu. Iya. Oke. Tapi ngomong-ngomong juga karena kopi juga ketemu sama jodoh ya. Karena kopi juga ketemu sama jodoh. Ini yang menarik. Ini yang menarik. Iya, oke. Terus mulainya gimana, Rip? Awal mulanya nggak berani pasti. Awal mulanya nggak berani. Nah, kebetulan ketemu sama rekanan yang juga dia senang di kopi. Kita pura-pura lomba ngeracik, yang paling enak kebetulan kopi gue waktu itu. Oh, gitu. Akhirnya langsung Itu maksudnya ini kan kayak ayo sharing. Iya, Ya, sharing. ayo. Itu di kafe apa Enggak, itu jadi gue selalu sebelum punya kedai kopi gue selalu bawa alat-alat kopi kemanapun? gue pergi ke kopi. Saat itu ketemu sama rekanan yang juga dia bisa ngeracik kopi. Oh, Gitu. terus disitulah lu coba untuk coba nih kita bagus-bagusan. Nah, Ibaratnya gitu lah ya. bagus-bagusan, enak-enakan lah gitu tuh Iya, ya. Biasa iya. anak baru sama kenal kopi enak-enakan. Iya. Itu sih motivasi awalnya. Yaudah Rif, kalau begitu kata temen gue bilang, lu bikin kedai kopi cocok nih. Ah bener ya? Iya. Oh, Langsung. gitu. Gitu. Oke. Lah itu kan berarti ketika lu nantang dia udah ada dong ilmu perkopian. Iya. Pertama dapat dari mana? Pertama dapat ya tadi di dunia kopi gue keliling. Di sini nanya. Di Itu sini selama kedai kuliah kopi. apa? Selama kuliah. Jadi kuliah apa ngopi? Kuliah sambil ngopi ya? Hobi gue kan sebenarnya jalan-jalan ya, naik gunung kesana kesini Oh, gitu. Nah, oke, kesana oke. kesini tuh ketemu beberapa kedai kopi. Nomaden lah ya. Nomaden. Akhirnya gue nyobain lah satu persatu, ngeliatin, curi-curi biasa gitu kan. Begini caranya. Iya. Oke. Jadi memang buka kedai kopi nggak sembarang buka kedai kopi. Iya. Ada ilmunya juga. Ada Ada ilmu. rentetan peristiwa yang lo alamin sehingga akhirnya motivasi untuk bikin kedai kopi. Nah, itu. Oh, oke. Terus apa ya namanya? Orang kalau usaha itu kan bingung modal awal nih. Ya, Iya nggak sih? ya. Cara ngatasinya gimana tuh? Ya aja kalau lu anaknya siapa gitu, Jenderal, modalnya jenderal. banyak, jenderal segala macam enak. Sementara kalau kita yang mulai dari nol gimana tuh? Iya, waktu itu sebenarnya relasi Sharing pengalaman. Relasi. Relasi. Karena kebetulan gue aktif juga di beberapa organisasi, punya senior gitu kan. Cuma memang saat itu gue sudah ketemu sama
pacar gua. Oh. Sebelum sekarang jadi istri. Mantan pacar. Oh iya, mantan pacar. Yang sekarang jadi istri. Oke. Nah, kebetulan Ini diceritain karena jadi istri Oh, iya, aja. bener. Kalau nggak jadi istri Kalau nggak bakal kayaknya diceritain. Semua orang begitu emang. Semua orang begitu. Iya. Ada Jadi kisahnya. ente-ente yang jadi istri orang, jangan bangga kalau ceritain. Iya. Itu diceritain karena ente jadi istri dia. itu. Kalau nggak jadi Kalau nggak nggak bakal jadi nggak bakal diceritain. diceritain. Iya. Apa yang diceritain nggak jadi. Emang kampret. Terus. Iya. Nah, waktu itu kebetulan. Oh, berarti mantan- ketemu istri juga ketika ngerintis apa sudah berdiri apa gimana? Belum. Itu lagi masih konsepsi. Konsumsi untuk Masih dalam konsep. Saya pengen buka kedai kopi. Kebetulan masih mantan dalam istri angan-angan lah ya. Pengen juga punya Usaha sendiri. jualan dagang sendiri. Oh, gitu. Ya. Kenapa enggak kita satuin gitu sih Oke, langsung. iya. Nah, muncul itu dari gua langsung. Dari lu langsung. Oke. Jadi nembaknya enggak, lu mau enggak sama-sama gua enggak? enggak. Ini kita usaha bareng. Waduh. Jadi jangan terima modus. Bangsat semuanya. Modus model begituan. Iya. Oke. Lah terus itu kan memang semua usaha emang harus mulai sama suka dulu. Iya. Kita suka A, Suka. kemudian kita ngebuka coba usaha A segala macam, Iya. dengan kopi segala macam. Iya. Nah, terus kalau dari keluarga, Hmm. ya tentu kan latar belakang jelas. Mungkin ya kebanyakan keluarga kan kenapa orang dimasukkan ke pesantren harapannya adalah Harapannya jadi guru, Guru, jadi seorang ustadz gitu kan. penceramah. Ya gitu kan. Kebanyakan Kebanyakan gitu kan. Orang tua masukin anaknya ke pondok nih. Ayolah nanti jadi the next Buya Hamka. Iya, The next Kiai Haji Jainuddin MZ. MZ. The next siapa gitu. Nah, terus kalau Arif sendiri tanggapan dari keluarga gimana? Ada apa ya? Ada gesekan, Gesekan. pergolakan. Tip kok jadi tukang kopi kan gitu. Iya. Gimana tuh? Nah, alhamdulillahnya saya punya orang tua memang yang tidak mendikte gitu ya. Oh, Karena demokratis ya? iya, demokratis. Dia menghargai pilihan anaknya. Saat Oke. gua kuliah sama naik gunung, lu bukannya fokus kuliah malah jalan-jalan aja. Ya udah. Sampai pada Ya nggak ending. apa-apa selama uangnya nggak minta. Selama mah uangnya nggak minta, betul. Sampai endingnya ya kebetulan apa namanya, gua kuliahnya terlalu lama, emang sih ini nggak bagus nih, jangan dicontoh ya. Gue terlalu lama dan itu mungkin pilihan gue juga gitu ya. Iya. Nah, orang tua setelah itu gimana nih? Gua Mau lulusan kemana? pesantren. Lu mau kemana? Nah, mau ngapain Iya. setelah lulus? Iya. Lulusan pesantren, lulusan UIN katanya UIN. begitu kan. Bahasa Arab lagi. Iya. Oh, jurusan bahasa Arab. Bahasa Arab. Oh, berarti jangan coffee fusion food ya. Harusnya Wah. kohwah harusnya emang. Aduh, iya. Terus. Nah, ditanya sama orang tua, lu ditanya mau orang ngapain? tua. Cuma orang tua nggak nanya waktu itu ya. Saya yang jelasin. Jadi gue tuh selalu ini. Nah, gue selalu ngomong lebih dulu sebelum orang tua nanya. Oh. Ya tak dalam kurung melindungi diri sebelum Iya. diserang. Calon star. Iya. Ya, terus. Iya, gue ngomong akhirnya. Pak, aku mau bisnis aja kayaknya. Bisnis apa? Dari dulu bisnis gagal, ini gagal. Oh, pernah. Pernah gue Ya. bisnis parfum gagal, rugi, bisnis baju juga melakukan kerugian, bisnis Iya. semualah. Yang belum kayaknya cuma Iya. tusuk gigi kayaknya yang belum gue jual. Tusuk gigi. Itu belum kejual. Gas spare kulit, sepatu, apa sudah Udah semua. sama jual diri belum ya? Jual diri belum. Jual Itu diri juga jual nggak KTP. pasti laku. Jual KTP belum. Itu Nggak juga laku. nggak pasti laku. Nggak pasti Iya. laku. Milih-milih orangnya. Terus. Ya akhirnya ya tadi mempercayakan diri. Gue juga sebenarnya nggak berani buka bisnis kalau nggak karena mantan pacar gue ini. Oh, oke. Jadi memang dari awal udah mulai berdua gitu. Udah mulai membagi porsinya. Oh, iya. Gue promosi waktu itu pacar gue ngitung-ngitung uang untuk menjaga aset. Walk together lah ya. Ngatung-ngatung, iya, Oke, berarti walk together. bisa gue simpulkan bahwa memang beruntungnya Arif besar di keluarga yang tanda petik tidak memaksakan Tidak kehendak. memaksa. Oh, jadi pada saat itu orang tua mendukung. Orang itu harus support. Mendukung. Oke. Iya. Nah, terus udah berapa tahun berarti? Oke. Sekarang 3 tahun 3 tahun. Nah, berarti kan di 3 tahun pasti dong ada suka dukanya. pasti. Ada ya pastilah muterin uang kan gak gampang. Iya. Boleh cerita sedikit. Apa ada kejadian yang paling diingat? Aduh. Ada kejadian yang paling anjir gagal gini. Iya. Gua karena di kopi tawaran banyak ya. Beberapa tawaran banyak. Tawaran maksudnya Tawaran untuk kerjasama. kerjasama. Oh, ini kopi gua jadi supplier gitu ya? Ya, terus lu mau nggak buka kedai tapi Rip lu yang ngelola. Ini gue yang modalin. Oh, Atau enggak, ini gue punya tempat
lu yang ngelola mau nggak? Iya, iya, Banyak iya. gitu. Dan beberapa ada yang gue ambil, ada yang beberapa ada yang gue sikat. Nah kebetulan memang itu kegagalan paling dahsyat. Pernah juga ya? Pernah. Jatuhnya. Aduh, Yaitu adalah ya itu. kalau boleh di-sharing nggak apa-apa, kalau nggak apa-apa juga. Iya. Ya itu soal Biar ini jadi sih. pembelajaran. Iya. Ya kalau secara sharing, kunci di bisnis adalah saling menjaga ini ya, menjaga kepercayaan. Oh. Itu modal. Berarti Arif pernah dong? Pernah. Kepercayaannya tidak dijaga. Pernah kepercayaan gue ke orang nggak dijaga. Gitu? Iya. Iya. Itu sakit banget. Ditipu lah. Ditipu. Kasarnya sih Pernah. ditibulin pernah. 40 juta. Nominalnya. Iya. Rupiah. Rupiah. Siapa tahu kan dolar Zimbabwe. Waduh. Dolar Zimbabwe berapa 4 ya? juta kilo Oke. emas. 40 juta. 40 juta rupiah. Hilang gitu aja atau Hilang atau gitu maksudnya gini, aja. ataukah dia Arif mempercayakan uang 40 juta kemudian dibawa kabur atau gimana? Enggak. Kejadiannya. Diserahinnya, Rif, lu ngelola full. Oke. Akhirnya gue kelola tuh, gue bangun, gue renov, gue desain, gue beli Iya. alat dan lain-lain lengkap. Jadi Ya. jalan 2 bulan dengan bahasa halusnya dia bawa pengelola baru dan ya gue di Oh, jadi setelah jalan. ya setelah jalan. Jadi intinya gini, ada ruko mati. Ya ada ruko mati, Nah, ada ruko mati. Heeh. Dia butuh orang yang bisa ngidupin lagi. hidupin lagi. Ngelihat nih, ada si Arif nih, kayaknya bisa Iya. nih orang nih. Iya. Nah, ini Rip, gue modalin mati ini, lo Oh, hidupin. dia mah kasih tempat doang, nggak mau kasih tempat doang. Ini Iya, tempat, ini tempatnya Rip, tolong Heeh. kelola. Ya. Gimana caranya hidupin, Oke. gitu kan? Iya, gitu. Seperti gitu. Tapi ternyata setelah hidup, kamu tinggalkan. Kamu Waduh. dia bawa orang baru, aduh kayak ditikung. Aduh. Oh Begitu. iya, yang ngerti. Jadi ibaratnya banyak kemungkinan sih ya. Kemungkinannya adalah mungkin dia nyuri ilmunya, Iya. atau nyuri konsep lu. mungkin. Nyuri konsep. Nyuri konsep, Iya. ya karena punya modal sih ya. Iya, kan dia punya lahan. Karena merasa punya kekuatan. Merasa punya gitu. kekuatan. Oke. Gitu. Terus setelah itu jatuh dong Mas Arif dong. Setelah itu down banget soal bisnis. Heeh. Soal Terus apa yang pekerjaan. dilakukan? Ya alhamdulillahnya teman-teman di sekeliling gua support semuanya, ngasih ketenangan, minimal dia ngehibur gua lah dengan ngeceng-ngecengin apa jadi cari bahan yang bisa diceng-cengin biar gua ikut kehibur gitu Oke. sih. Jadi memang usaha itu nggak serta merta atau melulu soal senang untung segala Iya. macam ya. Iya. Harus juga kita siapin buat kecewa. Betul. Karena memang hal kayak gini kan nggak pernah kita duga juga. Betul. Ya oke. Tapi di usia yang masih sangat muda segini, Rip. Iya. Kira-kira nih kalau teman-teman nanya, Rip, kenapa kok milihnya kopi selain tadi karena suka ya? Kenapa kopi? Kan banyak usaha yang lain. Ya. Apalah gitu. Sementara kan kita tahu pasar kopi itu lagi jadi banget Iya. kan, kopi janji jiwa, Janji jiwa dan lain-lain. Janji manis. Iya, janji manis sampai kedai lain hati. Lain hati. Itu motivasi apa yang bisa yakinin oh gue bisa bersaing sementara pasar udah banyak banget nih. Iya. Ya nggak sih? Iya. Belum Starbucks kan pakai nama. Pakai nama brand dan Kampret. lain-lain. Apa motivasinya apa? Gue bisa bersaing nih. Ya, sebenarnya gua bisnis kayaknya nggak apa ya, nggak nyari saingan banget sih. Kompetitor tuh malah harus ada sebenarnya. Oke. Kompetitor tuh harus ada, jadi Kompetitor harus ada. harus ada untuk memacu motivasi bisnis. Itu aja Iya, sih. ya mending kepacu. Kalau malah Nah, bikin kita malas. Kalau malah bikin malas dan ini salah sama ini ya pribadinya ya. Iya, Itu sama dirinya yang- sendiri. Terus Ya tadi gue bilang karena gue senangnya nongkrong, senangnya ngopi. Jadi bisnis yang beriringan dengan kesenangan keseharian, bahasanya mau posisi jatuh pun gue nggak terlalu tertekan karena itu pun perjuangan gue gitu loh. Itu tempat nyantai aja lah gitu. iya ngerti. Jadi memang enggak bawa misi yang oh gue harus ngalahin pasar, enggak. Tapi memang itu benar-benar tempat lo untuk nyurahin sesuatu. Iya. Tempat tuh bener-bener wah pokoknya yang ketika lu ngerjain itu malah jadi senang. Iya betul. Oh iya. Jadi kalau bisa gua tarik kesimpulan kalau emang mau usaha yang lu senengin aja Iya. dulu. Yang Gitu lu kan. senengin, lu jadiin usaha. Oke. Caranya untuk bangkit. Cara untuk bangkit. Aduh, ini rada banyak lah. Tadi kan sebenarnya. jatuh tuh 40 juta tuh. Kok malah gua ngetawain dia seperitaan orang lain ya enggak apa. Emang enak gitu emang enak. Emang enak. Nggak cuma lu, semuanya begitu. Iya, emang Ketawa enak. dulu, baru sosok dulu ya gitu. Iya. Gua harus apa gitu. Iya. Banyak kan gitu, Iya. banyak kan.
Untuk Bangkitnya cara gimana? untuk cara bangkit yang pertama adalah kalau gua sih lingkungan ya, kru di Orang terdekat orang-orang terdekat. atau kita bisa panggil support system. Ya, terkhusus Sistem istri, pendukung. gitu. Istri itu perlu tuh. Oh. Saat kita stres jatuh. Lah Paling kalau udah punya istri yang ngeluh istri. Iya makanya biar cepet dulu. Beristri dulu. Ya. kurang ajar. Nyinggung gua. Kena dia. Lepas. Iya, Terus? beristri. Waktu itu ya penenang gua saat jatuh bener-bener ya istri. Waktu itu dan Support orang system tua. paling kuat, orang tua. Ya, dua itulah. Itu kunci. Setiap apa? Karena gini, prinsip gua, setiap apa yang mau gua lakuin dan apa yang telah gua lakuin itu gua selalu sharing sama dua itu, orang tua, istri. Oke. Pun ngambil keputusan mundur dari kerugian gua yang 40 juta itu ya orang tua dulu. Jadi nggak serta merta mentang-mentang lu Nggak. udah ngerti kopi, kemudian lu ngambil keputusan sendiri enggak? Nggak. Oke. Selalu. Jadi dua support system itu yang membuat lu bisa bangkit. Ya. Gua masih hafal Kalimatnya? Ridaullahi fi ridal walidain. Gitu aja. Oh. Jadi kalau itu nggak ridho, waduh acak-acakan udah tuh urusan. Iya, Acak-acakan. Usaha memang urusan dunia. Iya. Tapi kalau ibaratnya jalan tol, ya kalau mau mulus tetap harus Nah. ada etol. Betul. Betulnya. Dan ada isinya. Ada isinya. Itu modal. Oke, cara untuk bangkit itu ya. Jadi tetap orang yang paling pertama Orang. Oke. Nah, terus apa ya namanya? Kalau untuk perkembangannya nih. Awal mula pasti dong sepi. Pasti. Pasti sepi dong. Enggak kebalik. Awal mula tuh biasa rame. Oh gitu. Namanya grand Karena opening. penasaran. Nah, Iya benar. grand opening Sama kan. seperti akun YouTube ini. Iya. Video pertama yang ngomentarin ada 40 orang. Puh. Habis itu sepi. Oke, Kak, masukin Weh. komentar bareng-bareng Iya, yang weh. banyak. Iya, emang video pertama ada 400 orang yang lihat video pertama. Setelah video ketiga 40. Woi, 360 orang lagi kemana? Udah gak penasaran lagi. Oh gitu ya. Jadi Iya. memang malah grand opening itu ya. Iya, grand opening Oke. rame. Iya. Bulan kedua baru. Teman. Berarti alasan untuk kenapa milih kopi sesederhana itu? Sesederhana itu. Cuma karena suka kopi. Iya, gue suka kopi. Oke. Terus yang pertama kali ngenalin lu kopi siapa? Kan ada orang kan ada momen di mana oh iya gara-gara perkataan dia gue jadi bangkit. Oh iya, gue gara-gara ketemu si ini nih. Jadi akhirnya mutusin untuk ke kopi. Siapa? Awal Gak gua mungkin dong tiba-tiba muncul sendiri Enggak. langsung. itu di daerah Pati, kebetulan adiknya nenek dari bapak gua itu Betul. Adiknya Gimana? nenek dari bapak gua. dari bapak lo. Ibunya Iya. gimana gitu lah pokoknya ya. Adiknya nenek. Ada nenek gua. Ibunya bapak gua punya adik. Nenek gua Ya, berarti berarti omnya ibu. om. Oh Omnya ya, ibu. om. Terus. Ibu. Kebetulan dia peracik kopi Oh, alah. rumahan. Tukang ngulek Homemade, manual homemade. banget. Manual banget di tumbuk. Kopi tuh. Iya, Berarti dicampur. punya ladang kopinya juga dong? Ada. Oh. Ada. Di daerah Pati. Jawa Ditumbuk. Timur. Jawa Tengah dong. Oh, iya Jawa Tengah Jawa ya. Tengah. Sengaja disalahin. Dia numbuk campur jagung gitu kan. Dari situ sebenarnya awalnya gue nyobain manisnya kok jagung ya. Oh bener nih kayak kapal api. Akhirnya gue coba ngerti. Enak ya. Oh, oke. Awalnya itu sih yang Awalnya kenalin itu. gue kopi, kok kopi enak banget. Yang asli biji kopi gitu ya, walaupun semua kopi Gue pernah asli. dikerjain tuh biji kopi. Karena gue ngomong, manis Taufat. Gua makan, muntah. Kurang ajar. Berapa jam ya? Pahit banget. 3 jam Digado. Iya, digado. Asli mentah-mentah. Pahit banget, parah. Oh, itu berarti Ya. momen itu yang bikin Arif. Momen itu. Oh, oke. Terus akhirnya sehingga akhirnya juga ada hal juga yang unik dari Arif bahwa ketemu sang pujana itu di situ. Deh. Boleh ceritain sedikit? Apa momennya saja? Karena kan ini jadi motivasi juga buat Iya. yang lain. Jodoh itu jorok katanya kan? Jodoh itu jorok, betul. Iya, tapi saya belum menemukan kejorokannya. Makanya jangan main bersih-bersih. Iya. Main kasar. Harus main jorok. Kotor-kotoran dulu lah. Oke, saya harus jadi orang kotor. Gimana? Iya. Kebetulan gue ketemu di organisasi. Oh. Awalnya sih di organisasi waktu itu. Jadi gue satu organisasi sama istri.
ngeliat cakep banget, dia ngeliat gua hebat banget gitu lah kayak gitu kali ya muji diri Iya, sendiri. nggak apa-apa. Mau Awalnya jadi sih istri di situ, awalnya di situ, terus langsung nggak basa-basi modus dan lain, kamu cakep bagai bulan dan lain-lain, gue langsung ngomongin bisnis. Gimana kita sharing, lu di makanannya, gue di kopi minumannya, pokoknya kopi ngeracik gua, makanan istri gua gitu. Oh gitu. Oke, saling melengkapi satu sama lain. Saling melengkapi. Bisa kita katakan kayak gitu ya. Oke, kalau tadi kan kita ngomongin pahitnya terus, rugi segala macem. Iya. Pencapaian Ya. sama 3 tahun ini. Pernah nggak sih? Wah, rame banget nih, nggak ini gitu. Ada Pernah. Momen apa? Pernah. Momen apa tuh? Momen sebenarnya momen pasti malam minggu tuh biar gede rame banget. Ramai bener ya. Iya, momen-momen banyak proyek lah. Kebetulan kolega-kolega gua itu rekanan itu rata-rata bisnis di pengadaan barang dan lain-lain. Nah, itu gua pola buat ngumpulnya di situ. Jadi kalau lagi banyak-banyaknya proyek gitu tuh. Oh, rapatnya di situ. Rapatnya di kedai gua. Oh, iya. Rapatnya Jadi di situ. memang dari situlah juga ada fans di telapak tangan. Ada fans. Oh, iya. Oke. Terus untuk ke depan, apa yang mau dibuat lagi? Mau ngapain lagi? Dan apa yang akan dilakukan? Ya untuk ke depan sih harapannya gue tetap konsisten di Sekarang di mana kedainya? alun-alun Serang. Mana? Serang. Alun-alun Serang, samping rumah makan sop ikan, lahan perhutani. Namanya wisata kuliner perhutani. Oh, wisata kuliner perhutani. Jadi buat teman-teman yang mau datang silakan, tapi tidak gratis. Tapi tidak gratis, bayar. Oh iya. Terus tadi apa yang mau Iya. Capaiannya gue kan tetap fokus di bisnis kayaknya ya. Karena fokus di bisnis, kedai kopi akan tetap gue pertahankan dalam kondisi apapun itu. Akan terus bertahan itu aja. Yang penting sebenarnya bisnis kan bertahan sih ya. Oh, sebelum ngomongin Sebelum untung. ngomongin untung, lu pengen punya gedung 5, Iya, ada iya. cabang 10. Iya. Coba dulu bertahan sama pilihan diri sendiri. Oh, Karena iya, seumur gue kadang gini, dibuat link lu, iya benar. suruh ke sana. Kenapa lu nggak begini aja? Kenapa nggak begini aja? Kenapa nggak begitu? Tawaran kerja lah, tawaran inilah gitu tuh, tawaran gabung sama It's ini. called by quarter life crisis. Yes. Ya. Walaupun Krisis gua usia. nggak ngerti. Oh, ngerti. Ya nggak apa-apa. Memang kalau Arif ngomong tadi limbung, ya banyak jalan lah ibaratnya kan setelah lulus kuliah bingung mau kemana, banyak tawaran. Dan kadang-kadang juga kita juga belum mengenal diri kita sendiri. Betul. Ya nggak sih? Kalau gue baca teorinya Robinson itu disebut dengan quarter life crisis. Quarter life crisis. Jadi krisis usia seperempat abad. Betul. Yang mana pilihan banyak, tuntutan banyak, pengen keinginan banyak tapi kadang-kadang kemampuan belum cukup. Kemampuan belum. Ya nggak sih? Pengen jadi pengusaha tapi gagal terus tadi. Ya kan? Jadi itu memang teman-teman kalau yang ngalamin masa-masa itu secara psikologis sih pasti ngalamin. Pasti ngalamin karena persimpangan itulah, gitu kan? Betul. Jadi kalau tadi dari Arif, sebelum kita ngomongin untung, sebelum kita ngomongin pendapatan, uang yang diputar, tapi yang paling utama adalah kalau di usaha, gimana caranya how to survive. Gimana cara untuk tetap bertahan. Oke, terakhir Rif, pesan-pesan buat para penonton Pesan dan Tren yang mungkin mau mulai usaha, entah usaha kopi atau yang lainnya, apa pesannya? Dan apa tips dan trik untuk memulai usaha? Ya nggak apa-apa. Yang pasti, yang pasti, sukailah apa yang lu pilih. Oke, yang number one is sukailah apa yang dipilih. Apa yang lu pilih? Iya. Yang kedua, komit. Lu pilih apa? Ya tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Ya, yang kedua, buat yang muda seumuran gua lah masih 27, Bro. Sama, saya juga 27. Tapi gua udah nikah. Iya. Ya, seumuran yang masih di usia dini. Usia dini. Kenapa? Di mana kecilnya? Maksudnya di usia muda nih, muda. Jangan telat ini ya. Kalau pesan gua jangan telat memilih. Memilih dalam hal masa depannya. Oh, oke. Jadi percepat pilihan. Percepat pilihan dari sekarang, siapkan resiko buat nanti di umur tua. Jangan karena kan begini, gue bisnis di umur 24. Di umur 23 udah mulai coba jual apa tadi itu ya. Jual diri. Iya, jual diri, jual ini segala macam. Siapa yang bisa gue jual lah. Nah, itu kan banyak pilih tuh, dari jual kaleng, jual ini nah. Tentukan dari sekarang. Nah, umur 24 gue memilih buka kedai kopi. Resiko kedepannya gue ditawarin inilah. Bolak-balik. Nah, itu harus udah resiko tuh dari umur segitu, dari sejak awal lah kita tentukan pilihannya. Jangan nanti umur 30 lu beralih jadi pengusaha kambing, repot itu. Karena mulai dari awal lagi.
Sekarang boleh dari awal lagi. Mending dari sekarang kalau mau jadi pengusaha kambing bener. Ya. Gitu. Karena semangatnya masih tinggi, spiritnya masih banyak. Iya. Belum lagi kalau misalkan pilihan telat di usia 30 kan udah punya anak. Nah, pasti. gitu harus ngurusin yang lain, gitu ngurusin yang lain. Ngurusin mertua, Ngurusin ya kan? mertua. Pulang kampung. Gue punya satu quotes, Apa? Gue bikin satu quote dari Apa? kedai kopi. Quotes yang pertama, satu aja deh, satu. Nggak apa-apa, yang banyak aja. Jangan Kali satu pas aja. pesan. Oh, Jadi penting. yang penasaran bisa datang ke kedai. Iya. Iya, boleh sekali Gua promosinya. bisa menunjukkan, membuktikan bahwa dari kopi bisa menjadi resepsi. Mari yang belum resepsi minimal banyak ngopi di kedai gua anterin biar jadi resepsi. Oke. Resepsi. Iya. Sangat grogi. Oh, ini adalah bukti nyata bahwa dari kopi, Dari segelas kopi ke resepsi. Ke resepsi. Oke. Terus Masuk ya. Dari kopi Masuk. ke resepsi. Masuk. masuk. Saya nggak mau Masuk. bahas banyak soal resepsi. Saya kok gitu. Soalnya saya makanya. belum. terus apa lagi? Ada abis itu ya tadi pasti ridho orang tua harus diminta. Itu sih udah. Soal modal? Oke, Kan orang kalau ngomongin usaha modal dong. Mana kita modalnya? Ya. Tipsnya apa? Nah ini gua kalau soal PR. modal dan lain-lain dapat semangat dari almarhum Bob Sadino. Nah kebetulan gue pernah ketemu sebelum beliau meninggal. Boleh. Ya gue ketemu, gue sharing soal bisnis. Gue bertemu sama 2 alumni DN juga bareng. Dia juga sekarang buka bisnis juga. Bisa gitu ya. ketemu Bob Sadino acara seminar atau Ya acara seminar gue coba ngulik-ngulik datang gitu di Jakarta kan. Oh, Pengen ngobrol aja. akhirnya gitu. setelah acara beres lu Nah datangin. dia res gue serobot. Iya, Gitu, iya. cari Terus, waktu. terus. Dia bilang anak muda sekarang kan kebanyakan apa ya babi bu. Gue pengen bisnis nih. Gue kasih masukan bisnis. Bingung cara ngejalannya gimana. Gue punya konsep nih bisnis begini. Tapi gue punya modal. Oke gue kasih modal. Nggak mau jalan juga. Gak mau jalan juga. Si kampret. Terus Lu mau apa? Gua kasih tahu cara pemasarannya, tapi lu malu. Ya. Oh, Itu yang iya. bikin gagal gitu. benar. Maksud gua, apa modal lu sekarang? Kalau modalnya baru konsep, nah minimal lu bisa jual konsep ke beberapa rekanan, teman-teman dan lain-lain. Nah, oke, ngerti. gitu. Jadi memang sekarang lu punyanya apa ya udah mulai sama yang lu punya. Nah, dimulai. Kalau bisnis itu soalnya penting dimulai. Gitu. Gua dulu bukan nggak punya malu. Gua tuh nggak punya malu. Jadi gua ngomong aja ke sana sini. Nah akhirnya beberapa rekanan gue ya udah bikin udah bikin gampang modal, besok gue kesini besok gini itulah ya. Akhirnya ada tiba-tiba telepon set mirip modalnya jalan. Oh, jadi kalau kata Bob Sadino tadi jangan banyak babi bu. Jangan banyak lagi Yang lu punya konsep ya jual konsep lu. Jual. Lu punya apa ya jalanin gitu. Iya. Kalau tadi Arif bilang Arif belum apa-apa udah ngomong kemana-mana. Iya. Kalau gua nemuin istilah itu adalah sebagai social pressure. Social pressure betul. Jadi kalau kita kadang-kadang cuman nulis di mimpi kita, gue mau jadi akhirnya kan kita karena kita nggak ada yang nagih, kadang kita males. Ya. Makanya kita ngomong nih, kadang-kadang kita, makanya jangan heran kalau menurut gue orang-orang yang suka update di Facebook, gue tahun ini mau naik haji misalkan, gue tahun sekian mau jadi penulis apa, ya nggak apa-apa, ungkapin aja ke semua orang, karena itu akan jadi social pressure. Betul. Maksudnya adalah tekanan sosial yang akan nagih lo, Iya. sehingga lo terdorong mau nggak mau harus Ngerjain. Gitu. Karena ada peringatan. Iya. Mengingat update 1 tahun yang lalu Iya, gitu. gitu. Kan. Kapan naik haji? Iya gitu maksudnya gitu. Jadi Iya. memang nggak melulu orang-orang yang suka ngomong, gue mau bangun A, bangun B ke orang segala macam. Siapa tahu dia sedang merancang social pressure itu. Social pressure. Tekanan-tekanan sosial atau social deadline, lebih Social tepatnya deadline. social deadline. Deadline yang diciptakan oleh sosial sekitar sehingga akhirnya itu mendorong kita untuk sesuatu. Itu mungkin juga yang dilakukan oleh Bisa. dulu mungkin. Dulu. Kalau saya boleh kasih istilah sedikit. Ada lagi? Ada. Apa? Gue juga sambil menjalankan travel. Travel. Jadi pilihan gue hari ini 2. Kedai kopi dan Travel. Nama travelnya Pusaka Banten Wisata. Pusaka Banten Wisata. Wisata. Udah jalan apa? Sudah berjalan. Ya travel lah. Ya travel lah. Ke Bromo, ke Surabaya, ke Jogja, ke Semarang, ke Palembang dan lain-lain. Jadi kalau ada yang mau perjalanan dinas hubungi di bawah ini. Apa tadi Pustaka Banten? Pusaka Banten Wisata. Pustaka Banten Wisata itu yang dijalankan oleh Arif. Yang dijalankan. 2 itu pilihannya sudah. Kopi dan Kopi dan travel. Jadi ini membuktikan bahwa memang ketika orang memilih untuk jadi santri ya yang penting bekal agamanya aja dulu. Betul. Gitu kan? Itu kan masalah pilihan jalan hidup lah. Pilihan jalan hidup. Ya. Pilihan jalan hidup dan pilihan kebermanfaatan, dan apapun yang kita pilih mudah-mudahan sama-sama memberikan manfaat. Amin. Kalau Arif tadi kopi, siapa tahu gara-gara kopi bikin orang nggak ngantuk belajar. Betul. Ya, gara-gara kopi bikin orang nggak ngantuk rapat.
Gara-gara kopi ketemu jodoh. Buat kepala sekolah tuh. Biar nggak ngantuk belajar bikin kedai kopi di sekolahan. Oke. Oke, jadi udah lumayan lama kita ngobrol ngarang itu tentang usaha Lumayan. segala macem. Jadi poinnya adalah yang ingin kita sampaikan adalah ketika lo lulus dari pesantren, satu, jangan minder apa yang lo punya. Betul. Ketika lo punya inisiasi atau apapun itu yang lo mau lo dirikan, jalan aja dulu. Jangan. Oke. Ini cukup dari gua Sofatila Amin. Cukup dari saya Budi Kusuma. Sekian saja dari kita, pesan dan tren. Pesannya lo ambil. Trennya kita bawa pulang. Oke. See you. See you.